3 sekolah dasar negeri di Kabupaten Magetan dilaporkan tidak menerima satupun siswa baru pada tahun ajaran 2025-2026. Ironisnya, satu di antaranya bahkan sudah bertahun-tahun tidak memiliki murid sama sekali dan kini terancam ditutup. Data dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga atau Dikpora Magetan menunjukkan 3 sekolah yang tidak mendapatkan siswa baru tahun ini adalah SD Negeri Bangsri 1 di Kecamatan Ngariboyo, SD Negeri Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan, dan SD Negeri Jomblang di Kecamatan Takeran. Kondisi paling memprihatinkan terjadi di SD Negeri Jomblang. Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah ini hanya memiliki 1 orang murid yang kini pun telah mengajukan pindah ke sekolah lain. Berbeda dengan SDN Jomblang, 2 sekolah lain yaitu SDN Mojorejo 2 dan Bangsri 1 masih memiliki siswa kelas 2 sehingga masih bisa menyelenggarakan MPLS. Secara keseluruhan, penerimaan siswa baru tingkat sekolah dasar di Magetan tahun ini mencapai 4.553 siswa, tersebar di 385 satuan pendidikan. Sementara untuk jenjang SMP tercatat sebanyak 5.286 siswa diterima. Namun hanya 25 sekolah dasar dan 8 sekolah menengah pertama yang berhasil memenuhi kuota rombongan belajar. Dikpora Magetan mengaku telah mengambil sejumlah langkah, termasuk memanggil kepala sekolah dan berdialog dengan masyarakat untuk merumuskan solusi bersama. Salah satu strategi yang didorong adalah penguatan program ekstrakurikuler demi menarik minat calon siswa. Fenomena kekurangan siswa ini menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan di daerah. Pemerintah daerah pun dituntut untuk berinovasi agar sekolah negeri tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Yang diterima di siswa baru SD 4.353. Kalau yang SMP siswa barunya tahun 2025-2026 5.285. Itu tergabung di berapa rombel Pak untuk SD? Kalau yang SD jumlahnya lembaga satuan pendidikannya 385. Kalau yang SMP 39 satuan pendidikan. Yang rombelnya itu kalau yang SD 395 rombel, sedangkan yang SMP rombelnya 165 rombel. Dan aplikasi SPMP ini ada yang sudah menerima murid dan ada yang sedikit, ada nggak sih Pak? Ada yang memang ya ada yang sedikit, ada, tapi yang ada yang tidak mendapatkan ya ribet ya ada, tapi gimana sudah beberapa kekuatan yang dikerahkan dan yang dari dinas sudah kita panggil. Sebelumnya kita sebenarnya sudah mengetahui bahwa titik-titik mana yang akan tidak dapat murid itu sebenarnya sudah makanya kita panggil kepalanya untuk programnya bagaimana, tapi nyatanya toh sampai PPDB ya SPMP ya juga tidak dapat. Ada 3 satuan pendidikan SD yang tidak dapat siswa. Kalau yang memenuhi pagu ada berapa Pak? Kalau yang memenuhi pagu di SMP itu ya sekitar 8 satuan pendidikan yang sudah memenuhi pagu. Kalau yang SD Pak? Kalau yang SD pagu itu sebenarnya kalau di SD yang kebanyakan ya tidak memenuhi, yang hampir mungkin ya hanya seperempatnya yang memenuhi pagu. Memenuhi hanya seperempat dari 300 gitu ya. Dan untuk upaya dari di Dikpora ke depan untuk hal-hal seperti ini seperti apa Pak? Ya harus yang memperbaiki program dari sekolah itu, maunya di masyarakat itu apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Sebab itu kami jauh-jauh hari sudah bisa memetakan anak yang ada di daerah itu, dan anak di daerah itu salah satunya adalah maunya apa. Nah, kalau memang itu di daerah itu tentang keagamaan, berarti selain kurikulumnya yang
intrakurikuler, ekstra ya di ekstra itu yang harus memenuhi apa yang diinginkan oleh siswa itu. Kalau di kurikulum di kementerian itu kan memang ada intrakurikuler dan ekstra. Yang intra strukturnya yang umum seperti bahasa Indonesia, matematika dan sebagainya. Kalau yang kokurikuler itu P5, tapi sekarang sudah jadikan jadi satu dengan intra. Sekarang adanya ekstra. Lihat di ekstra ini yang kita tekankan kepada sekolah satuan pendidikan agar ekstra ini disesuaikan dengan bakat minat dan kemauan dari siswa itu, sehingga mungkin untuk mendongkrak sekolah itu programnya bagus, jadi harus bisa melayani peserta didik. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV.